Oke teman-teman semuanya ini loh. Jadi yang overstay temennya dan cowok ya, dan visa turis. Nah, coba apa yang ada dalam benak kita sampai dibelain kayak gitu loh mbak-mbak. Demi mano. Ininya saya nggak boleh suuzon. Tapi dari yang diceritakan itu kalian teman-teman bisa menyimpulkan nggak? Saya sendiri juga berpikiran ini loh. Jadi begitu cintanya seorang perempuan kepada laki-laki sehingga berangkat jadi turis. Ya, aku nggak ngerti ceritanya, tapi ya udah. Ya mudah-mudahan omongan saya salah ya. Kalau salah mohon diluruskan. Tapi wow, come on guys, kalau tidak cukup ilmu pengetahuan, terus gandol ya kan. Aduh, come on. Tapi ya sudahlah. Kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Oke mas. Bagaimana ini Mbak? Saya membantunya. Saya harus ngapain? Sampean bisa ceritakan? Mau konsultasi aja, mau menanyakan. Oke, boleh. Monggo cerita dulu. Kemarin tuh kan temen aku kan first stay di sini. Siap. Udah 3 bulan terus ketangkep. Terus dia tuh mengajukan kepulangan. Siap. Nah, terus dia tuh mau beli tiket sendiri gitu loh Om. Maksudnya masih nunggu lama sekali, kok nggak dipercepat gitu ya Om. Gitu ya. Udah itu aja. Iya itu aja sih. Terus, Okay. terus kalau kira-kira kita minta kita bertanya sama KJRI, terus dengan kita mau membeli tiket sendiri itu bisa dipercepat apa enggak? Gini. Udah, pertanyaannya cukup itu? Udah, Oke. itu aja sih. Jadi gini ya. Jangan membelikan tiket sebelum sampean selesai sidang. Oh, Sebelum teman sampean selesai di sidang dan dinyatakan bahwa kasusnya udah selesai dan boleh pulang ke Indonesia, itu jangan beli tiket sebelum dia dari proses persidangan itu meminta kamu mana tiketmu pulang. Bisa dipahami nggak? Karena kalau sampean membelikan tiket, kemudian sidang sampean belum kelar, maka tiket itu nanti pasti harus diundur lagi. Dan ini saya tanya, posisinya sampean dilepas apa masuk sel? Temennya? dilepas. Nah, Dilepas. berarti itu bagus kalau dilepas. Ya, jadi gini, selama sampean memproses, terus ternyata belum dipanggil lagi, belum ditelepon lagi, terus tanggal berapa belum disuruh balik lagi, maksimalkan untuk dapat kerjaan, dapat duit. Bisa dipahami nggak? Iya. Part-time-nya dimaksimalkan dulu sampai nanti dinyatakan sampean sidang administrasi. Kalau sudah sidang sampai ke titik administrasi dan dia sudah selesai, pasti sampean dikasih surat dan hanya dikasih waktu untuk tinggal berapa minggu lagi gitu loh. Bisa dipahami nggak? Oh, Dari situ tiket dibeli. Habis itu sampean ke KJRI minta SPLP. Nah, setelah itu baru pulang. Halo? iya. Karena Terus itu kira-kira apa? nunggu berapa lama ya untuk Nah, sampai sidang itu? kalau pertanyaan itu saya tidak bisa menjawab. Bisa dipahami nggak? Iya. Karena bagaimanapun mereka kan melihat rekod, ya kan. Terus mereka juga ngelihat yang dipulangkan nggak cuma teman sampean saja. Bisa dipahami nggak? Iya. Yang diurusi nggak cuma teman sampean saja. Anggap aja begitu. Makanya mumpung belum pulang-pulang, nikmati dulu cari duitnya. Maksimalkan pol-polan. Dia itu harusnya pada saat ketangkep, iya kan? Kalau dia itu ketangkep, bukan menyerahkan diri loh ya ini. Saya nggak ngerti kan? Sampean ceritanya tadi kan ketangkep toh. Iya. Harusnya ketika ketangkep kan masuk sel. Harusnya. Iya masuk sel ya. Tapi kan dia Cuma dilepaskan. 2 hari habis itu dilepas lagi. Nah. Iya.
Nah, berarti kalau dilepas lagi kan enak sudah. Udah digas aja cari duitnya. Bener nggak aku ngomong? Iya, maksudnya kan ya siapa tahu kalau kita beli tiket sendiri langsung dipercepat pulangnya apa gimana. Loh, kan gini nih Mbak, jadwal sidangnya dia sekali lagi kan itu sudah ada toh. Panggilannya dia itu kan sudah ada. Pasti sudah diinfokan. Nanti tanggal sekian ketemu lagi, nanti lapor tanggal sekian kan ada toh. Bener nggak aku ngomong? Coba. Ya, cuman iya waktu dia keluar itu terus ditelepon kan sidang pertama itu dia nanyain gimana kalau apa namanya kita beli tiket sendiri terus kata itunya dia belum tahu suruh tanya KJRI dulu. Yang ngomong kayak gitu siapa? Agent? Bukan, yang di kantor polisinya yang apa sih yang transitnya itu loh. Oh, bukan imigrasi. Iya, imigrasi, maksudnya yang maksudnya bahasa Indonesianya itu. Oke. Kalau memang mau kayak gitu disuruh ya silakan datang ke KJRI bertanya karena katanya imigrasi menyuruh saya untuk bertanya ke KJRI kan gitu. Bener nggak? Iya. Ikuti aja yang apa yang diinstruksikan sama mereka. Kalau sampean belum jelas lagi, sampean boleh datang lagi. Takutnya gini loh Mbak, kalau saya jawab pertanyaannya sampean, sekali lagi ya, saya jawab pertanyaannya sampean. Nanti kalau nggak tepat, ya kan, sampean akan ngomong, Sandro ngomongnya mbujui, bisa dipahami. Boleh nggak saya bicara seperti itu? Boleh. Makanya saya menyampaikannya ke sampean itu seperti itu. Tunggu sampai semuanya proses kelar dulu mereka. Jangankan sampean yang overstay, yang sebenarnya kasusnya data ganda itu sampai 1 tahun 7 bulan. Halo? Iya. Selama sampean tidak di penjara, temennya sampean tidak di penjara, ya kan? Ya udah maksimalkan. Cari sesuatu sebanyak-banyaknya di luar, bisa dipahami nggak? Nanti kalau ketangkep lagi ya sudah. Bisa. Gitu loh. Kalau sampean kurang jelas lagi, sampean datengin lagi itu kantornya. Iki nasibku sampai piye? Sampai berapa minggu lagi aku nunggu? Harus apa yang aku lakukan? Gak apa-apa, jemput bola boleh. Kalau dang-dang kepingin cepet mulai. Bisa dipahami nggak? Oh, bisa. Oke. Kalau sampean memaksa beli tiket, ya, ini tak ceritain. Kalau sampean memaksa beli tiket dan minta SPLP, minta keterangan dulu dari KJRI. KJRI kan pasti minta surat bahwa sampean sudah menyelesaikan administrasi Hongkongnya. Kalau sudah menyelesaikan administrasi Hongkongnya, maka KJRI pun juga bisa mengeluarkan SPLP-nya, paspor 1 jalan untuk pulang. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, setelah itu kemudian semuanya selesai, maka tiketlah baru dibeli. Terus sampean membawa biasanya rekomendasi surat untuk di bandara. Baru sampean sudah bisa pulang. Di tanggal penerbangannya, sampean pulang sama mereka nanti pas boarding semuanya setelah masuk ke imigrasi nanti dipinggirin. Nanti masuk barisan sendiri nggak ada masalah gitu loh Mbak. Bisa dipahami nggak? Bisa. Itu kalau pulang mandiri ya, kalau pulang mandiri. Sekali lagi kalau dia nyuruh ke KJRI, Yanelin Sikun ya sudah datang aja. Intinya sekali lagi gini, sampean sudah ketangkep dan sampean niat pingin pulang sendiri, ya, tapi masih belum clear urusannya, belum selesai sidangnya. Itu sidang pertama kali aku nggak ngerti, sidangnya masih butuh 2 kali, 3 kali atau sekali udah cukup, berarti langsung ke KJRI. Kalau memang sampean mau pulang gitu loh, bisa dipahami nggak? Bisa. Makanya sampean harus ke KJRI. Wes, sekarang masih adakah yang belum jelas? Tapi itu posisinya visa turis loh, Om. Cowok soal. Apa sama aja prosedurnya? Visa turis ini maksudnya piye sih? Sampean kan jenenge wis ketangkep, Mbak Brut. Kok mbowingungi sih? Iya, maksudnya yang ketangkep itu tuh maksudnya tuh cowok apa sama prosedurnya kayak mbak-mbak lainnya. Kan saya tadi udah bilang Mbak kan disuruh ke KJRI, datang ke KJRI, ikuti instruksinya mereka. Kok susah amat? Halo? Sampean dengerin saya ngomong nggak?
Iya, dengerin. Terus? Oke, makasih ya Om. Ya, Hah? iya, ya. Halo? Ya, Sampean tadi kan tanya, ya. Setelah sidang, kamu datang ke KJRI kan katanya yang imigrasi bilang begitu, bener nggak? iya. Ah, sekarang datang ke KJRI, make sure pastikan. Nek sampean bertanya-tanya terus dan nanti nggak gerak-gerak atas apa yang saya sampaikan, sebenarnya sampean juga nggak ngerti juga gitu loh. Makanya yang bagus itu yang bersangkutan suruh telepon saya, biar saya bisa mengorek. Dia waktu di imigrasi ditanyain apa aja, bagaimana aja, ngomong apa aja. Terus mereka bagaimana. Kalau orang ketiga, orang keempat yang nelpon jatuhnya kayak gini. Bisa dipahami nggak sampean? Aku ngomong. Bisa, bisa, bisa. Aku nggak marah ya mbak. Tapi aku mencoba menjelaskan sama Enggak. sampean. Halo? Iya, iya, iya. Aku memahami. Nah terus? Udah itu aja sih Om. Nah oke. Nanti kalau masih kurang jelas lagi, sampean puter lagi konten saya. Pasti itu nanti jawabannya saya menjawab pertanyaan sampai 3 kali. Oke? Oke, ya. Ah, Makasih ya Om. Sehat selalu buat sampean ya. Tetap semangat. Yuk. Oke. Amin. Sehat-sehat Om. Oke, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke teman-teman semuanya ini loh. Jadi yang overstay temennya dan cowok ya, dan visa turis. Nah, hah? Coba apa yang ada dalam benak kita? Ya kan, sampai dibelain kayak gitu loh mbak-mbak. Demi manuk. Intinya saya nggak boleh suuzon. Tapi dari yang diceritakan itu kalian teman-teman bisa menyimpulkan nggak? Saya sendiri juga berpikiran ini loh. Jadi begitu cintanya seorang perempuan kepada laki-laki sehingga berangkat jadi turis. Ya aku nggak ngerti ceritanya. Tapi ya udah. Ya mudah-mudahan omongan saya salah ya. Kalau salah mohon diluruskan. Tapi wow, come on guys. Kalau tidak cukup ilmu pengetahuan, terus gandol ya kan. Aduh, come on. Tapi ya sudahlah. Hati, perasaan dan cinta itu saya tidak bisa mengatur dan mengendalikan. Logika semua juga sudah bisa hilang ketika orang sudah cinta sekonyong sekoter. Hei, bojoku. Piye? Cinta sekonyong sekoter. Bojoku peringas-peringas. Oke teman-teman, sehat selalu buat sampean. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.